Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah, wasyukurillah ya. Oke, di mata kuliah ekonomi internasional dan pertemuan 1 sampai 3 kita sudah membahas materi-materi yang menjadi pokok bahasan kita, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu penampilan dari kelompok 5 yang akan secara singkat dan jelas mempresentasikan materinya, dan setelah itu akan ada sesi tanya jawab dan diskusi kelompok. Artinya ada juga masukan dan kritik atau tambahan-tambahan di dalam perbaikan dari materi yang disampaikan oleh kelompok 5. Untuk itu kepada kelompok 5, saya persilakan untuk memulai presentasi kelompoknya. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Sunarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Yang saya hormati Pak Sunarto selaku dosen mata kuliah ekonomi internasional dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita dapat melaksanakan kuliah online pada malam hari ini dengan sehat. Izinkan kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang daya saing produk internasional. Di sini saya dari kelompok 5 beranggotakan orang, saya Budi Tresmanto, yang kedua Dwi Arnanda, yang ketiga Jeffrey. Untuk yang pertama saya akan membacakan tentang daya saing. Daya saing adalah konsep yang umumnya digunakan di dalam ekonomi. RCA. RCA itu bahasa Indonesianya keunggulan kooperatif terungkap. Metode ini yang digunakan sebagai alat ukur daya saing komoditas ekspor suatu negara dan untuk melihat komoditas mana yang berdaya saing lemah dan komoditas mana yang berdaya saing kuat. RCA ini salah satu alat analisis untuk mengukur daya saing pada perdagangan internasional. RCA pertama kali diperkenalkan oleh Balassa pada tahun 1965 yang didasari oleh konsep keunggulan kooperatif Ricartin. Berdasarkan metode RCA, perdagangan antara wilayah sebenarnya menunjukkan keunggulan kooperatif yang dimiliki oleh suatu wilayah. Variabel yang diukur pada metode ini meliputi kinerja ekspor suatu produk pada wilayah terhadap total ekspor wilayah tersebut yang kemudian dibandingkan dengan pangsa nilai produk dalam perdagangan dunia. Keunggulan metode RCA mengurangi dampak pengaruh campur tangan pemerintah, sehingga keunggulan kooperatif suatu produk dari waktu ke waktu dapat terlihat secara jelas. Ataupun kekurangan dari metode RCA adalah sebagai berikut. 1. Asumsi bahwa suatu negara dianggap mengekspor semua komoditas. Yang kedua, indeks RCA tidak dapat menjelaskan apakah pola perdagangan yang sedang berlangsung sudah optimal atau belum. Yang ketiga, tidak dapat mendeteksi dan memprediksi produk-produk yang berpotensi di masa mendatang. Berikut di sini ada gambaran untuk menentukan rumus pada RCA.
Selanjutnya, RCTA. RCTA di sini arti bahasa Indonesianya keunggulan perdagangan perbandingan terungkap. Indeks lain yang umum digunakan dalam melihat daya saing atau keunggulan kooperatif dan kompetitif produk ekspor di suatu negara adalah RCTA. RCTA berbeda dengan RCA. Perbedaannya adalah RCA melihat pada kinerja ekspor suatu negara dibandingkan dengan negara lain atau dunia. Sedangkan RCTA selain melihat perkembangan ekspor juga melihat perkembangan impor untuk produk yang sama. Landasan pemikiran indeks ini adalah bahwa nilai ekspor suatu negara bisa saja besar, tetapi impornya terhadap produk yang sama juga besar atau bahkan lebih besar. Dalam hal ini negara itu tidak hanya ekspor, tetapi juga impor terhadap produk yang sama. Di sini ada gambaran untuk menentukan rumus RCTA. Selanjutnya, ISP, Indeks Spesialisasi Perdagangan. ISP merupakan indeks yang digunakan untuk menghitung spesialisasi perdagangan suatu negara. ISP menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas dengan menggambarkan apakah untuk suatu komoditas posisi Indonesia cenderung menjadi negara eksportir atau importer. Itu contohnya. Berikut ada gambaran rumus juga untuk menentukan ISP. Selanjutnya di sini bisa lihat contoh kasus RCA, RCTA, ISP. Di sini saya ngambil tingkat daya saing produk ekspor aluminium dan produk ekspor barang-barang dan perlengkapan pakaian. Di sini terlihat dari tahun ke tahun meningkat ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Jeffrey. Silakan, Saudara Jeffrey. Ya, saya lanjutkan slide selanjutnya. Rasio akselerasi untuk menunjukkan apakah suatu negara dapat merebut pasar ekspor, dalam arti dapat mengalahkan negara-negara pesaingnya, atau posisinya semakin lemah di pasar ekspor atau di pasar domestik. Secara matematis, indeks AR dapat dihitung sebagai berikut. Ini contoh rumusnya AR. Jika AR menunjukkan nilai lebih dari 1, maka negara tersebut memiliki daya saing, begitu juga sebaliknya. Jika AR menunjukkan nilai kurang dari 1, maka negara tersebut tidak memiliki daya saing. Constant Market Share Analysis. Metode analisis yang digunakan adalah Constant Market Share Analysis atau CMSA dan Policy Analysis Matrix atau PAM. CMSA adalah model pangsa pasar konstan dan hasil analisisnya digunakan untuk mengetahui keunggulan kompetitif atau daya saing ekspor di pasar dunia dari suatu negara produsen relatif terhadap negara pesaing. Ringkasan. Pada dasarnya, tingkat daya saing atau negara di kancah perdagangan internasional ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor keunggulan komparatif dan faktor keunggulan kompetitif. Penelitian mengenai analisis
daya saing ekspor suatu komoditas dengan telah banyak dilakukan. Pada umumnya penelitian tersebut menggunakan analisis RCA untuk mengukur daya saing dan ISP. Di samping itu, ada pula penelitian yang menggabungkan dengan metode analisis lain seperti input, output, pengganda ekspor. Ya, terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok 5. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab untuk pertanyaan maksimal 3, serta apabila ada saran dan kritik untuk teman-teman dipersilahkan. Mas Uji, Ya, kita silakan. Elvira dulu atau Evita dulu, Kak? Evita dulu. Oh iya. Terima kasih ya. gantian Ling. Bentar ya. Mas, mau tanya slide sebelum ringkasan masalah CMSA. Oke. Ya, silakan. Nah, di sini kan ada yang namanya analisis CMSA ini untuk mengetahui keunggulan kompetitif atau daya saing ekspor di pasar dunia. Nah, kalau misalnya kita menggunakan CMSA pada daya saing internasional, apa aja sih hasil akhirnya yang kita dapat menggunakan analisis konstan market share analisis ini loh gitu. Tes. Ya, udah paham nggak sama pertanyaannya apa mau diulang lagi? Ya, tolong di chat aja, Vita. Di tulisan di chat aja. Pertanyaannya diketik ya. Iya, Pak. Diketik aja pertanyaannya. Tes. Vita, Iya, Pak. di chat aja, Vita. Di chat. Di chat ya, Pak. Nanti saya chat lewat Zoom. Lewat Zoom, Pak. Oke, lanjut pertanyaan dulu. Silakan, Wiji. Saya Maaf, mau tanya. Suara saya terdengar kah? Perdengar. Maaf Pak, tadi nggak muncul suara soalnya. Gak apa-apa, kamu baca di chat ya pertanyaan Vita. Siap Pak. Ya silakan selanjutnya. Elvira. Perkenalkan, saya Elvira, NPM 19211. Di sini Vira mau tanya mengenai keunggulan RCA itu sendiri, metode RCA. Tadi di slide mengenai keunggulan, itu katanya ada dituliskan keunggulannya itu mengurangi dampak pengaruh campur tangan pemerintah. Nah, sementara yang Vira tahu di kegiatan ekspor itu campur tangan pemerintah itu sangat dibutuhkan. Nah, apabila itu dikurangi, bukannya itu masuk ke kurangan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, supaya lebih jelas pertanyaanmu, kamu ketik juga di chat ya. Saya mau tanya dong. Ya, silakan. Sama. Perkenalkan nama saya Samuel. Sebentar, Wiji. Wiji di Ya, stop Pak. dulu screen-nya. Screen-nya diketik stop. Oh iya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Samuel, NPM 19186. Tadi di situ ada rumus cara menghitung rasio ya. Itu bisa tolong kasih satu contoh kasus permasalahan dan gimana caranya memakai rumus itu tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Selanjutnya di sini saya akan diskusi dulu sama teman-teman kelompok. Mohon teman-teman bisa menunggu.